Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Senin biasa pekan yang ke-11. Semoga selamat memulai pekan yang baru dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta sukacita selalu. Saudara, hari ini dalam Injil Yesus mengutip hukum balas dendam yang dikenal dalam hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini pada awalnya bertujuan untuk membatasi balas dendam agar tidak berlebihan. Tetapi Yesus melampaui hukum itu dan memperkenalkan hukum kasih yang radikal. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Yesus tidak mengajak kita untuk menjadi korban pasif dari kejahatan, melainkan mengajak kita menang atas kejahatan dengan cara yang lebih tinggi, yaitu kasih, pengampunan, dan kelembutan hati. Ketika seseorang menampar pipi kananmu, Yesus berkata, berikan juga pipi kirimu. Ini bukan kelemahan, tapi kekuatan kasih yang berani. Inilah jalan salib yang Yesus sendiri jalani. Dalam penderitaannya, ia tidak membalas caci maki dengan caci maki, melainkan mendoakan para musuhnya. Dalam bacaan pertama, Paulus menyadari panggilan pelayanan ini sebagai pelayan Allah yang menghadapi segala kesulitan, namun tetap bertahan dalam kasih dan kuasa Roh. Ia menulis, dalam kemuliaan dan kehinaan, dalam fitnah dan pujian, seakan-akan tidak dikenal, namun dikenal, seakan-akan hampir mati, namun hidup. Dengan kata lain, hidup Kristiani adalah jalan paradoks. Kuat dalam kelemahan, menang dalam kesabaran, hidup dalam kasih meski dibenci. Santo Yohanes Chrysostomus berkata, kasih sejati tidak memikirkan apa yang pantas diterima, tetapi memberikan lebih dari yang diminta. Saudara-saudari, pesan Injil ini menantang kita dalam dunia yang cepat membalas dendam, memelihara sakit hati, dan mengutamakan hak pribadi. Yesus justru mengajak kita menjadi pribadi yang sabar, murah hati, dan penuh belas kasih. Apakah kita mampu diam saat dihina? Apakah kita mampu mengampuni saat dikhianati? Apakah kita mampu memberi tanpa menuntut balasan? Kita hidup dalam masyarakat yang mengukur keadilan dengan pembalasan. Tapi Yesus menawarkan keadilan ilahi yang menyembuhkan, bukan yang membalas. Ketika kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Paus Fransiskus mengingatkan, kasih Kristus adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia. Ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan sejati yang dapat menghentikan lingkaran kekerasan. Kita pun dipanggil untuk memberi dari kekurangan kita, untuk berjalan 1 mil lebih jauh bersama orang yang menyusahkan kita, untuk tetap memberi kasih ketika dunia menuntut pembalasan. Inilah jalan salib harian orang-orang Kristiani. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kasih yang radikal. Jangan biarkan dendam, sakit hati, atau balas dendam menguasai hidup kita. Mari mulai dari yang sederhana, memaafkan orang terdekat yang melukai, bersabar terhadap mereka yang menyebalkan, dan terus berbuat baik meski tidak dihargai. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 21.
Tuhan mengasihimu, akan menguatkanmu untuk berjalan dalam kasih, sebab kasih itulah yang menyelamatkan dunia. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.